Tisu bawa aja lah. Tisu bawa aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan pengajian rutin kita. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang akhlak. Tema atau materi yang kita ingin bahas adalah an-nusrah. Apa makna dari an-nusrah, seperti apa gambarannya? Ya tentu kita akan jelaskan kemudian nanti. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An-nusra tentu merupakan masdar dari kata nasara yansuru nasron, yang artinya adalah menolong. Makanya secara bahasa makna an-nusra adalah nasarahu ala aduwihi yang suruhu nasron. Menolong seseorang mengalahkan musuhnya. Menolong seseorang mengalahkan musuhnya. Tetapi secara istilah nusra itu maknanya apa? An-nusratu istilahan al-ghaira al-imaniyah allati tadfa'ul muslim li raf'idh zulmi an akhihil muslim al-mustad'af. Yang namanya nusra adalah satu semangat keimanan yang mendorong seorang muslim untuk menghilangkan kedaliman atau menafikan kedaliman yang ada pada saudara yang didalimi, saudaranya yang didalimi. Jadi menolong seseorang untuk menghilangkan kedaliman yang sedang diderita oleh saudaranya. Itu makna an-nusrah. Contoh paling gampang adalah bagaimana kita melihat saudara kita yang ada di Palestina yang saat ini sedang didalimi, yang sedang didalimi oleh Israel laknatullahi alaihim. Apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan adalah minimal semangat menolong mereka. Bagaimana kita cara menolong mereka? Kita kembali kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi kadang-kadang masih nggak sabar bapak-bapak, baru 2 bulan nggak minum aqua, pengen minum aqua. 2 bulan nggak makan KFC, pengen rasanya makan KFC. Kita masih ingat, selama fatwa Majelis Ulama Indonesia belum dicabut, disitulah letaknya, disitulah semangat kita untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang didalimi oleh Israel. Itulah sesungguhnya hakikat dari nusra yang kita lakukan untuk saat ini. Jadi kita bisa bayangkan ya bagaimana saudara-saudara kita. Maka ada 2 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, kita tak berhenti-hentinya mendoakan mereka agar mereka tetap diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan yang dialami oleh mereka mudah-mudahan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu rahmat dan kasih sayang yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya itulah ya tentu yang kita harapkan. Ya kita terus berdoa karena pada hakikatnya yang bisa kita lakukan hanya itu. Ya yang kita bisa lakukan hanya itu. Ya doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Yang kedua, bagaimana kita mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jangan sampai kita kasih kesempatan perusahaan-perusahaan, produk-produk yang jelas-jelas dan nyata-nyata mereka ada kontribusi ya terhadap Israel untuk menyakiti dan mendalimi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka tentu ketika Bapak ingat depan ini, kenapa kok ada mineral bukan aqua? Ya itu sejarahnya. Kita masih ingat bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan hal-hal produk-produk yang senantiasa berafiliasi atau nyata-nyata memberikan kontribusi besar ya kepada Israel untuk mengendalikan Palestina mesti harus kita hindari. Itulah salah satu bagian dari nusroh kita, bagian dari kita menolong mereka. Karena malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan orang Islam falaysa minhum, maka sungguh dia bukan bagian dari mereka. Inilah sebagian yang bisa kita lakukan selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin ada kelebihan dana kita sumbangkan kepada mereka, tapi kalau tidak ya sudah minimal kita doakan. Yang kedua, yuk kita tahan diri kita. Ya, tahan diri kita mencoba melaksanakan fatwa-fatwa yang telah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan produk-produk yang nyata-nyata berkontribusi ya terhadap kepada Israel untuk mendalimi rakyat Palestina. Bapak masih ingat nggak fatwanya? Ya terkait dengan Aqua, KFC dan sejenisnya. Ya yang ada di bilangan Cibubur sangat banyak sekali. Awal-awal muncul fatwa KFC, ya kita lihat sepi banget. Sekarang sudah mulai ramai. Tambahnya sudah pada lupa orang-orang ini. Lupa tuh nggak tahan ini. Ya. Oh iya, kipas Pak ya. Ya. Jadi ini artinya apa? Bahwa itu bentuk nusrah kita. Bentuk nusrah kita. Kita ya semangat ya untuk terus ya mendorong orang Islam agar kita mampu menghilangkan kedaliman yang sedang diderita oleh saudara kita. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya nusrah dengan sekedar menolong saja? Kalau nusrah itu tentu maknanya adalah kita akan memberikan pertolongan kepada pihak-pihak yang sedang bertikai. Tapi kalau kita hanya sekedar menolong saja, maka pertolongan bisa kita berikan ya kepada siapa saja yang dalam tata kutip membutuhkan bantuan kita, tidak harus bertikai. Tetapi untuk kasus Palestina dengan Israel itu yang kita kedepankan adalah an-nusrah. Tetapi kalau kemudian untuk kasus-kasus yang lain, ya mungkin barangkali banyak saudara kita yang du'afa, banyak tetangga kita, atau mungkin banyak handetolan kita yang memang mereka betul-betul adalah du'afa, mereka membutuhkan bantuan dan uluran bantuan dari kita, maka itu kita hanya sekedar menolong saja. Jadi maka ada istilahnya ma'una, ada istilah an-nusrah. Kalau ma'una ya pertolongan kita kepada orang lain yang dalam konteks mereka tidak sedang berhadap-hadapan, mereka tidak sedang bertikai. Tetapi kalau yang namanya an-nusrah itu berarti ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang melatar belakangi kita harus melakukan hal yang sedemikian itu? Maka banyak ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu tidak lain adalah bersaudara. Jadi orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, ikhwah. Jadi kata-kata ikhwah itu mestinya adalah saudara. Saudara yang ada talian nasab. Saudara yang ada hubungannya nasab dengan kita. Orang-orang Islam karena ikatan akidah, karena persamaan agama yang ada, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seolah-olah mereka adalah saudara kita senasab.
saudara kita ya ada hubungan nasab. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang biarpun hanya disatukan dengan akidah, tentu ya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka seolah-olah mereka adalah kal ikhwah an-nasabiyah, ya seolah-olah mereka adalah ya seperti saudara yang ada hubungannya dengan pertalian darah kita. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam permusuhan, dalam dosa dan permusuhan. Tentu maknanya ini adalah umum. Jadi artinya apa? Sejauh memang kisarannya itu circle-nya dalam kebaikan, kita mesti berkontribusi. Tetapi ingat, kalau itu kaitannya dengan ya kedaliman, kaitannya dengan dosa, kaitannya dengan permusuhan, jangan sekali-kali kita melibatkan diri ke dalam pusaran mereka. Jangan. Ya artinya kalau memang kita tidak bisa melakukan kebaikan, jangan sampai kita terjebak dalam melakukan kezaliman, dalam melakukan dosa. Apalagi kalau dosa itu menjadi dosa yang pertama kali dilakukan oleh seseorang dan kita terlibat ya dalam yang menginisiasi munculnya dosa itu, kita mesti harus hati-hati terhadap ancaman yang disampaikan ya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kebaikan itu menjadi sebuah inisiasi yang pertama, bagus. Tapi kalau dosa itu justru kita yang berkontribusi memunculkan dosa yang pertama kali di situ, kita mesti harus ingat apa yang diancamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang memulai mengada-adakan satu perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan dosa. Barang siapa yang memulai mengada-adakan satu perbuatan buruk sehingga mendatangkan dosa, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu dan dosa orang-orang yang melanjutkan perbuatan itu, di mana dosa orang yang melanjutkan perbuatan itu tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadi pertimbangan kita, jangan sampai kita ini menjadi inisiator ya perbuatan yang buruk. Jangan sampai kita ini menjadi penggagas keburukan. Jangan sampai kita ini menjadi muassis, orang yang pertama kali mengadakan keburukan. Naudzubillahi min dzalik. Karena persoalannya jika keburukan itu terus berlangsung, meskipun kita sudah meninggal, kita mendapatkan yang namanya dosa jariyah. Bukan amal jariyah, dapat dosa jariyah. Kita harus ingat. Ya, terkait dengan dosa ini apa ini? Justru kita menginisiasi, inisiatornya adalah kita, penggagas awalnya adalah kita. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Karena dosanya tentu jauh lebih besar dibanding kita hanya sekedar melakukan dosa. Kalau kita hanya melakukan dosa, ya dosa itu hanya kita lakukan ketika itu. Tapi persoalannya kalau kita ini adalah menjadi orang yang menjadi inisiator, ya, inisiator dosa, inisiator perbuatan buruk yang mendatangkan dosa, naudzubillahi min dzalik, kita akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu. Begitu perbuatan dosa masih berlangsung, masih berjalan sampai hari kiamat, kita akan mendapatkan kiriman namanya dosa jariyah. Jadi bukan sedekah jariyah, bukan amal jariyah, tapi sedekah jariyah. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita juga di dalam Al-Qur'an. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasru. Jika mereka orang-orang yang beriman minta tolong kepada kalian dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, fa'alaikumun nasru, maka kalian wajib menolong mereka. Wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasru. Jika mereka minta tolong kepada kalian
dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, fa'alaikumun nasru, maka kalian harus menolong mereka. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mesti harus bedakan. Ini ada persoalan pribadi seseorang, ada persoalan yang sifatnya adalah persoalan yang sifatnya ya persoalan umum, dan itu ada kaitannya dengan agama. Kalau persoalan pribadi ya tentu Bapak mau nolong mau tidak ya itu urusan Bapak. Ya kalau mau nolong dapat pahala. Tetapi kalau itu sudah urusannya adalah urusan agama, maka tentu kita ini harus muncul hiroh keimanan kita, hiroh Islamiyah kita dalam rangka membantu dan menolong mereka. Ya, satu contoh, ini kasus ya, ketika mungkin barangkali dalam sebuah keluarga ya biasalah yang namanya ya perselingkuhan dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada yang jelas ya, seorang perempuan jelas-jelas membawa laki-laki orang lain, dan kita tahu perempuan itu masih punya suami yang ada di sebelah kita. Selama ini kita tahu bahwa mereka adalah masih bersuami, tapi kemudian ya kenapa kok tiba-tiba itu perempuan membawa laki-laki yang lain ke dalam rumahnya. Kita tahu. Gimana sikap kita? Apakah ini urusan sekedar urusan keluarga atau urusan kemungkaran? Ini urusan keluarga atau urusan kemungkaran? Ini bukan sekedar urusan keluarga jamaah, ini sudah urusan kemungkaran. Persoalannya jelas-jelas dia bawa laki-laki yang lain, dan kita tahu bahwa si perempuan dengan si laki-laki itu belum ada perceraian yang terjadi. Tapi dia dengan jelas-jelas membawa laki-laki ke dalam rumah tangganya, dan kita tahu itu adalah tetangga kita. Bagaimana sikap kita ini? Kita dihadapkan pada satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi ini persoalannya, bagaimana hiroh kita, nusrah kita. Kita tidak bisa membiarkan kemungkaran yang ada. Barang siapa yang melihat ya kemungkaran, falyughayyirhu, hendaknya dia merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati, jika dia tidak bisa dengan kekuasaannya, ya fa bilisanihi, dengan lisannya. Fa illam yastati, jika dengan lisan tidak bisa, maka minimal dengan doa. Dalam konteks ini sikap kita laporkan kepada pihak lingkungan yang ada, ketua RT, ketua RW yang ada, biar kemudian ya ikut terlibat dalam konteks ini. Persoalannya kita tidak bisa membiarkan. Kita tidak bisa mengatakan, aduh urusan masing-masing, biarin aja deh. Beda lagi urusannya kalau suami istri berantem. Kita nggak usah ikut-ikutan, Pak. Beda kasusnya kan. Kalau kasusnya ada laki-laki yang lain masuk ke dalam rumah orang, dan itu yang jelas yang membawa adalah perempuan yang sudah bersuami. Konteksnya adalah bukan masalah apa, ini adalah masalah kemungkaran, ini adalah masalah agama. Maka dalam konteks ini sejauh mana muncul nusrah kita, semangat kita untuk yang membela agama ini, karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kalau suami istri mungkin ada kasus ribet terus berantem, konteksnya kita tidak bisa ikut campur. Ini harus kita bedakan, mana yang konteksnya adalah wilayah agama yang mesti harus muncul semangat kita untuk membela, mana yang sifatnya adalah pribadi. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, unsur akhaka zaliman aw madluman. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana madluman afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadz dzulmi fa inna dzalika nasruhu. Pun sama konteksnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau saudaramu yang dizalimi. Para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, angsuruhu idza kana madluman. Kalau saudara kita dizalimi, kita menolongnya jelas karena dia menjadi korban.
bagaimana ceritanya kita akan menolong orang yang berbuat zalim. Apa yang mesti kita lakukan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kaifa ansuruhu? Bagaimana kita bisa menolong orang yang berbuat zalim? Tahjuzu aitamna'uhu minadz zulmi. Anda menghalau dia, Anda mencegah dia, jangan sampai dia melakukan kezaliman. Fa inna dzalika nasruhu, dan hal itu menjadi bentuk Anda menolong dia. Jadi ini kita harus ingat yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Unsur akhaka zaliman atau madluman. Yang zalim kita tolong, yang dizalimi kita tolong. Kalau jelas-jelas ada kasus tadi yang dizalimi, soal contoh keluarga tadi, ini kita memang simalakama, mau terlibat khawatir nanti kita tidak tahu urunnya. Paling tidak ya kita lakukan ya minimal pencegahan dulu. Jangan sampai digebukin suami, dan suami kita ingatkan itu manusia. Ini persoalannya bukan semudah kita marah boleh, melampiaskan kemarahan kita boleh, tapi yang Anda hadapi ini dia itu manusia. Kalau kamu ya sampai pukulin istrimu yang seperti itu, urusannya bukan hanya sekarang, urusannya bertambah panjang. Coba tahan dulu amarahnya. Kita memberikan pertolongan kepada orang yang menzalimi. Sementara yang dizalimi kita selamatkan dulu. Itulah praktek bagaimana kita menolong orang yang dizalimi atau orang yang ya menzalimi. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau zalimnya sifatnya model kekerasan yang kasat mata. Kalau dizaliminya abstrak, sesuatu yang tidak kasat mata, nggak kelihatan, tapi jelas-jelas perbuatan zalim. Apa yang kita lakukan? Ya lebih gampang lagi karena nggak ada kasat mata. Kita ambil bukti-bukti yang ada, kita sampaikan tolong jangan melakukan yang seperti ini. Ini satu hal yang tentu tidak baik. Sebagai seorang muslim, walaupun bagaimana, ini kita tidak baik. Tidak boleh mengzalim yang seperti itu. Karena kezaliman yang kita lakukan di dunia ini pada hakikatnya adalah inna dzulma ya fi hadzal dunya dzulumatun yaumil qiyamah. Sesungguhnya kezaliman yang kita lakukan di dunia ini pada hakikatnya adalah kegelapan yang ada pada hari kiamat. Mungkin kita di dunia bisa melakukan kezaliman dimanapun, kapanpun kita bisa. Tapi persoalannya kita mesti ingat, fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan yang ada besok pada hari kiamat. Maka sering saya ingatkan, kalau kita sekedar berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mudah kita minta ampun. Lebih mudah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak sholat sekian lama, begitu menjelang pensiun sadar dia, saya sudah tua ini, masa ya enggak sholat terus, enggak enak lagian bentar lagi punya mantu. Sholat dia, sholatnya menjelang pensiun sampai sekarang, alhamdulillah. Itu kira-kira dosanya sejak balik sampai menjelang pensiun berapa lama ya? Sudahlah, kalau soal dosa dengan Allah Subhanahu wa taala enggak usah direken, enggak usah dihitung. Pastinya kalau orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selesai urusannya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Sehingga urusannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu ya ada kekhawatiran dalam diri kita. Selama kita memang sadar akan kesalahan, sadar akan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, kita kembali kepada Allah, selesai urusannya. Tapi persoalannya kalau kita sudah menzalimi orang lain. Ini kalau yang bersangkutan orang yang dizalimi tidak memaafkan kita, tidak merelakan kepada kita, ini akan menjadi penghalang kita besok pada hari kiamat. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini zero hasilnya besok pada hari kiamat. Kenapa? Disedot oleh orang-orang yang dizalimi selama ini. Ini yang mesti kita waspadai.
Jangan kemudian kalau di dunia adegang adiguno, kalau kita memang sudah mampu segala-galanya kita lakukan. Oh tidak. Itu pada hakikatnya adalah kedaliman-kedaliman yang dilakukan di dunia ini. Besok adalah kegelapan-kegelapan yang ada di hari kiamat. Kita mungkin barangkali sering saya sampaikan, orang nggak puasa sekian puluh, hampir 30 tahun nggak pernah puasa Ramadan. 40 tahun nggak pernah sholat. Satu contoh sholatnya kadang-kadang saja. Begitu dia insaf, bertaubat kepada Allah, selesai urusan. Urusannya ana bainahu wa bainallah, antara Allah dengan dia. Tapi kalau urusannya dengan manusia, selama memang masih ada pihak yang menjadi korban dari perbuatan kita, selama yang menjadi korban belum memaafkan kepada kita, maka itu juga sama akan menjadi penghalang kita besok pada hari kiamat. Seolah-olah amal ibadah kita banyak, amal soleh kita banyak, tapi seperti fata morgana. Begitu besok pada hari kiamat, ternyata amal-amal kita ini pahalanya disedot semua, diambil semua oleh orang-orang yang pernah kita zalimi selama ini. Maka mesti kita harus hati-hati ketika kita berbuat dolim kepada orang lain. Disinilah letaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar kita segera menolong orang yang melakukan kedaliman maupun orang yang didalimi. Orang yang didalimi jangan sampai dia menderita terus, sedangkan orang yang berbuat dolim, agar jangan sampai amal ibadah yang dilakukan dia di dunia besok pada hari kiamat habis begitu saja. Ya, dia tidak punya saldo kebaikan, tidak punya saldo amal soleh sama sekali karena disedot oleh orang-orang yang didalimi selama ini. Kedaliman itu wujudnya macam-macam. Mungkin kedaliman karena kebijakan seseorang, mungkin kedaliman karena urusan duit, mungkin kebalikan karena urusan macam-macam yang jelas. Ya artinya apa? Bahwa yang zalim itu maknanya adalah kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya ya kalau mungkin konteksnya adalah pejabat, ya tiba-tiba seenaknya menggeser orang yang tidak punya kafaat, tidak punya kompetensi, nggak punya kapasitas sama sekali, kita ganti dengan orang-orang yang suka dengan kita. Ini juga konteksnya adalah sebuah kezaliman. Kecuali kita akan ganti dengan orang-orang yang punya kompetensi yang sama, ya punya kapasitas yang sama, nggak ada masalah. Sama-sama punya soalnya. Tapi kalau pun kita ganti dengan orang yang kompetensinya, kita mengganti orang yang punya kompetensi yang baik, ya kita sikat begitu saja, kita ganti dengan orang yang kompetensinya jauh lebih buruk daripada orang yang kita ganti, kedaliman jelas. Itu kedaliman yang nyata. Kecuali kalau kita ganti dengan orang yang sama-sama punya kompetensi yang sama dan saya pandang mampu karena saya pikir kita harus bekerja dengan orang-orang yang dekat dengan kita dengan kompetensi yang sama, ya itu nggak ada masalah. Memang seperti itu. Di manapun yang namanya partner harus seperti itu. Tapi kalau kemudian asal suka dengan tidak suka, itu mesti adalah sebuah kedaliman. Disinilah kita diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menolong kepada siapa? Bukan hanya kepada orang yang didalimi, kepada orang yang melakukan kedaliman. Karena pada hakikatnya kedaliman itu adalah kegelapan-kegelapan yang ada besok pada hari kiamat. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya apa sih gambaran ya kita melakukan pencegahan atau mengedepankan semangat untuk menolong orang lain itu ya tentu dalam konteks ini kita mesti lakukan sebelum terjadi kezaliman. Sebelum terjadi kezaliman kita lakukan, kita ingatkan. Kita ingat kata Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat kepada orang-orang yang zalim. Kadang-kadang persoalannya kita itu senantiasa dihadapkan pada yang namanya ewuh pakai wuh. Enggak enak saya. Mau ngomong enggak enak. Lu tinggal ngomong doang kok enggak enak. Ngomong aja. Yang penting ngomongnya dengan yang santun, pelan, enggak ada orang. Kata anak sekarang 4 mata, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Lah inilah persoalannya, kadang-kadang kita ini memang senantiasa dihadapkan pada ewuh pakai wuh, enggak enak kita. Loh kenapa mesti enggak enak? Allah sudah ingatkan kepada kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan kita juga mesti sadar, kadang-kadang kita sebagai manusia sehebat apapun, sepintar apapun,
kadang-kadang kita itu punya kekurangan. Dan kadang-kadang kekurangan yang kita miliki itu tidak diketahui oleh kita sendiri. Yang tahu itu adalah orang lain. Makanya Rasul ingatkan al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin bagi orang mukmin yang lain. Dan ini kadang-kadang kita membiarkan pembiaran yang seperti itu pada akhirnya bukan sifat nusrah. Mestinya kalau ada dalam tanda kutip ketimpangan, dalam tanda kutip ketidakberesan dalam konteks ini segera kita ingatkan. Satu contoh, ini dalam konteks kehidupan masjid. Makanya sebagian masjid itu yang menjadi ketua DKM rebutan, Pak. Mudah-mudahan di Al-Muhajirin tidak rebutan, Pak. Di mana-mana masjid, apalagi masjid perkantoran itu adalah ya rebutan pengen jadi ketua DKM. Loh, kenapa orang bisa rebutan jadi ketua DKM? Satu, manfaat yang ini dapatkan, begitu dia jadi ketua DKM, dia bebas mau membuat kegiatan dakwah. Bebasnya dalam konteks apa? Bebas memilih ustadz-ustadz yang dalam tanda kutip yang cocok dengan dia, yang tidak cocok nggak usah dipakai. Dan ini terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana kan begitu. Jadi ini jangan kemudian kita membicarakan kezaliman hanya di birokrasi, kezaliman di tempat yang lain, di masjid taklim, banyak kezaliman itu. Banyak kezaliman. Makanya orang rebutan jadi ketua masjid taklim, orang rebutan jadi ketua DKM. Alasannya apa? Begitu dia jadi ketua DKM, dia bebas memilih khotib, bebas memilih ustadz yang ngajar. Sementara yang berhak menilai ustadz itu siapa? Jamaah. Selama jamaah tidak ada komplain, jamaah tidak ada masalah, ya tentu berarti kan nggak ada masalah. Jangan kemudian hanya mentang-mentang jadi ketua DKM kayak menjadi presiden aja ganti kabinet. Lah ini yang terjadi. Loh ini kezaliman yang begini sekarang ini jamaah sekalian. Makanya fenomena rebutan pengurus masjid itu ada khususnya di masjid-masjid komplek dan masjid-masjid perkantoran. Alasannya satu, dia ingin memasukkan ustadz-ustadz yang fikrohnya, pemikirannya cocok, gaya dakwanya cocok dengan dia. Yang nggak cocok sikat semua. Nah, ini kira-kira bentuk kezaliman atau tidak? Bentuk kezaliman. Ini bagaimana kita mencegah kezaliman yang ada? Dan inilah kadang-kadang dibungkus sifatnya adalah seolah-olah sifatnya ini adalah masalah, ya masalah agama syariat. Sesungguhnya itu adalah hawa nafsu yang ada. Sekarang Bapak bisa bayangkan orang ngajar biasa dalam sebuah komunitas dan jamaahnya dengan guru itu juga baik-baik saja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, senang jamaahnya diajar guru itu. Tiba-tiba begitu pergantian ketua pengurus, langsung dapat WA, mohon maaf Ustadz, barangkali hari ini adalah pertemuan yang terakhir. Dalam rangka penyegaran, insya Allah mulai ya pekan depan Ustadznya diganti. Dan fenomena seperti ini banyak terjadi. Setelah kita telusuri, oh ternyata dia tidak cocok dengan pemikiran ustadz itu. Dan inilah yang mendorong mereka untuk merebut menjadi ketua DKM, yang mendorong mereka untuk merebut menjadi ketua pengurus masjid taklim dimanapun berada. Mau di komplek perumahan, di masjid perkantoran, dan yang lain. Kalau masjid kampung nggak ada yang berani jemaah sekalian. Ini kira-kira kezaliman bukan? Kezaliman. Itu salahnya apa ustadz itu? Kecuali kalau jamaahnya protes semua, nggak ada masalah. Tolong deh ustadz ganti deh, banyak ngomong dia. Ngomongnya nggak jelas, ngalor ngidul terus. Nah, ya nggak ada masalah. Itu mempenilai jamaah. Tapi kalau jamaah sejauh nggak ada komplain, nggak ada apa, tiba-tiba ganti begitu. Dan itu yang saya amati dari tahun sejak saya lulus ya dari Libya itu kan tahun 2000 itu. Ya sekitar 2004, 2007 sampai sekarang kita amati begitu. Dan yang paling santer adalah 5 tahun terakhir ini begitu jamaah sekalian. Ternyata kezaliman itu memang luar biasa. Ya mestinya kita harus ingat. Dimanapun kita mesti harus proporsional.
Ustadz yang fikronya cocok dengan kita, kita ambil. Yang enggak kita cocok, yang enggak fikronya enggak cocok dengan kita, tapi cocok dengan jamaah, ya kita ambil. Karena jamaahnya mau. Kita ini kan hanya sebagai khodim. Yang namanya pengurus masjid sebagai khodim, pelayan. Bosnya siapa? Tuanya. Tuanya jamaah. Kira-kira jamaahnya maunya seperti apa? Sampaikan kepada jamaah. Bapak Ibu gimana kira-kira ini? Oh nggak apa-apa, lanjut aja. Baik orangnya. Nah, selesai. Lah inilah kadang-kadang kita seolah-olah menghindari kezaliman. Ternyata kezaliman itu ada di lingkungan kita. Dan kezaliman itu dibungkus dalam konteks sifatnya adalah seolah-olah itu adalah merupakan bagian dari syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kezaliman bukan hanya terjadi di perkantoran, kezaliman urusannya bukan masalah ya pembagian sembako, pembagian bansos, bukan sekedar itu, tapi ternyata cakupan kezaliman sangat luas sekali. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ya kalau ada orang yang pengen ngebet banget pengen jadi pengurus masjid, ya mesti dicurigai. Ada apa ini? Pengen banget jadi ketua pengurus masjid. Ketua pengurus masjid nggak ada gajinya, ya kan? Kecuali kalau digaji kayak ketua RW itu wajar gitu kan. Ketua DKM masjid dapat ya minimal 3 juta lah, ya kan? Sebulan kan hitung-hitung gaji pensiun gitu kan. Ya, oh rebutan boleh. Kalau jadi ketua RW rebutan boleh karena ada gajinya. Sehingga kadang-kadang sampai berani money politik kan. Seperti di tempat saya, satu RW Pak jadi RW habis 50 juta. Jadi RT habis 10 juta. Jadi RT loh Pak. Hebat nggak kan? Hebat. Jadi otaknya ini sudah otak duit semua. Semuanya sudah wani piro. Jadi ketua RW 50 juta Pak. Karena semua warga dikasih 50-50. Jadi ketua RT ya dikasih habis 10 juta karena satu orang 100. Padahal RT juga gajinya cuma 500.000 per bulan. Nanti triwulan dapatnya 1,5, tapi luar biasa. Begitulah yang ada jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kezaliman itu ya bukan hanya ya sekedar dalam konteks yang sifatnya fisik, tapi dalam hal-hal abstrak termasuk kebijakan-kebijakan yang ada juga ya merupakan kezaliman. Maka dimanapun kita mesti harus adil, dimanapun kita mesti harus objektif. Kita mesti harus objektif dalam konteks ini. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh bagaimana para nabi dan para sahabat ya melakukan nusrah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kita lihat dalam surat Al-Qasas bagaimana halnya Nabi Musa alaihi salam ya kemudian ketika wadakhalal madinata ini Allah katakan dan tatkala Musa sudah mencapai usia kematangan dan kedewasaannya wastawa atainahu hukma wa ilma kami berikan hikmah dan ilmu kepada Musa ya begitu sudah diangkat menjadi rasul wadakhalal madinata ala kini khuflatin min ahliha. Begitu Musa masuk ke dalam sebuah kota, lalu dia mendapati dua orang yang sedang berkelahi. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Yang satu ini kebetulan ya masih berasal dari satu suku, yang satu lagi adalah musuhnya. Fastahul ladzi min syi'atihi 'ala ladzi min aduwi. Akhirnya orang yang merasa satu suku, orang yang merasa ya ini sama-sama satu kampung dengan Musa alaihi salam minta tolong kepada Musa untuk mengalahkan dia. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Akhirnya Musa memberikan pertolongan kepada orang yang menolong itu faqada alaihi dan akhirnya musuh tersebut langsung disikat dibunuh oleh Musa alaihi salam ya. Qala hadza min amali syaiton innahu aduwwum mudillum mubin. Jadi ini termasuk ya bagaimana ya nusrah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di saat beliau belum menjadi rasul, beliau senantiasa aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya oleh kaumnya. Ya, yahmilul kalla senantiasa menanggung beban-beban penderitaan
yang terjadi di masyarakat jahiliyah ketika itu, wa yu'inu ala nawaibil haqqi, dan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang mendapatkan musibah, wa yang tasirul madlum, dan senantiasa menolong orang-orang yang dizalimi. Dan itulah ya jiwa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diangkat menjadi Rasul, maka akhlak yang dikedepankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sudah merupakan akhlak yang menjiwai dia seorang nabi dan seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lihat ya di dalam ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mina, awal-awal dakwah yang ada di Mina. Ya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tampaknya ketika itu mendapatkan ya pertentangan dari masyarakat yang ada. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Mayyang suruni, siapa yang akan menolong saya? Mayyang suruni, siapa yang akan membantu saya?" Itulah merupakan ya satu ya bukti bahwa memang ya pertolongan itu diperlukan dalam konteks ya memang di saat pertolongan itu memang diperlukan. Demikian pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan bai'atul aqabah, para sahabat yang bersumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bai'atul aqabah, maka para sahabat itu pun mensyaratkan membantu dan menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menyebarkan dan mendakwakan agama Islam ini di kalangan masyarakat ya Makkah yang ada ketika itu, sampai yang namanya Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal adalah salah satu keluarga dari Khadijah, dan dia adalah termasuk orang-orang yang Nasrani. Tetapi di dalam Injil yang dipelajari ya oleh Waraqah bin Naufal, maka sungguh dia tahu bahwa orang ini bukan sembarangan orang. Muhammad ini bukan sembarangan orang. Muhammad ini bukan sekedar pembantu yang membawa dagangan ya Khadijah radhiyallahu anha, bukan. Tetapi Muhammad ini punya kans yang sangat besar. Kedepannya dia akan menjadi orang-orang penting. Kedepannya dia akan menjadi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Waraqah bin Naufal pun mencoba berazam, wa iyudrikuni yaumuka, jika saya nanti hidup sampai Anda menjadi nabi, angsuruka nasron muazziron, aku pasti tolong kamu, aku pasti backup kamu, aku pasti bela kamu. Ini adalah ya satu tekad dari Waraqah bin Naufal yang ingin ya memberikan pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang namanya bentuk an-nusrah, menolong dalam konteks ya konteksnya adalah agama, bukan menolong karena adanya kepentingan. Ya, orang sekarang banyak yang menolong karena ada kepentingan. Makanya kadang-kadang kalau orang kaya dapat musibah banyak yang nolong, Mbak. Giliran orang miskin dapat musibah cuma dilihatin doang. Karena apa? Soalnya kalau orang kaya dapat musibah, begitu kita tolong, entar lagi dia akan menolong kita. Kira-kira kalau orang miskin yang kita tolong, dia bisa balas dengan kita atau tidak? Lah, inilah jamaahnya manusia. Tetapi kita mesti kembali kepada satu kaidah, ya, satu kaidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jelas itu kaidah yang disampaikan oleh Allah. Kita nggak usah ragu. Jangan kemudian kalau kita menolong orang-orang miskin seolah-olah kita nggak mendapatkan pertolongan. Kalaulah kita tidak mendapatkan pertolongan balik dari orang yang kita tolong, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dari jalan yang lain. Dan ini harus menjadi satu akidah yang kita yakini. Jangan kemudian seperti zamannya orang, giliran orang yang kaya, orang apa punya masalah yang datang banyak banget. Tapi giliran ada orang susah dibiarin sampai merintih-rintih. Padahal pada hakikatnya yang memberikan pertolongan itu adalah Allah. Maka Allah sampaikan kepada kita kaidah dalam kehidupan ini, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan yang sama.
Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang namanya kebaikan itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang harus kita pahami, mungkin orang yang miskin yang kita tolong itu tidak bisa membalas kita langsung, tapi jangan salah, Allah Subhanahu wa taala dengan caranya akan memberikan pertolongan kepada kita dalam hal-hal yang lain, dan itu merupakan bentuk sunnatullah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Orang Arab sering mengatakan al jazau min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan yang kita lakukan selama ini. Tetapi kadang-kadang orang masih mengatakan hukum karma. Dalam Islam nggak ada hukum karma. Yang ada adalah al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan yang kita lakukan. Jika amal perbuatan yang kita lakukan baik, pasti balasannya adalah baik. Jika amal perbuatan yang kita lakukan adalah buruk, pasti balasannya adalah buruk. Itu sudah sunnatullah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kurang lebih mohon maaf. Hadrallahi ajmain. Sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.